Taiwan adalah sebuah pulau di wilayah Asia Timur pernah dikenal dengan sebutan Pulau Formosa. Taiwan disebut sebagai Republik Tiongkok atau Republic of China. Wilayah seluas 36.197 km persegi ini terdiri dari pulau besar dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Populasi Taiwan pada tahun 2023 berjumlah 23.923.276 jiwa. Ibu kota Taiwan adalah Taipei, sebuah kota besar yang menampilkan kemajuan teknologi dan gaya hidup modern. Meskipun demikian, kemajuan Taiwan pada masa kini bagaimanapun tidak dapat lepas dari dinamika sejarahnya. Saya izin bertanya, tiba-tiba saya kepikiran nih, asal-usul nama Taiwan itu dari mana ya, Lause? Karena saya penasaran dan kenapa sih bisa namanya Taiwan kalau boleh tahu? Oh iya, kata Taiwan itu berasal dari bahasa Siraya yang dipakai oleh penduduk asli di Taiwan Selatan, yang artinya teras atau teluk, ya, sesuai dengan kontur Pulau Taiwan. Tapi Taiwan dikenal juga dengan Formosa, bahasa Portugis yang artinya indah, gitu. Baik, saya paham sekarang kenapa Taiwan namanya demikian. Tapi saya masih punya satu pertanyaan lagi nih. Ketika dinasti Qing itu tahun berapa? Tahun 1644 sampai tahun 1911. Nah, itu maksud saya. Saya penasaran nih, Lause, bagaimana sih dengan kondisi Taiwan ketika periode tersebut atau ketika dinasti Qing? Ya, dinasti Qing adalah dinasti terakhir di era kedinastian Tiongkok, ya. Itu tahun 1644 sampai 1911, walaupun dinasti pertama itu dari 2000 bahkan 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi sangat panjang. Nah, di masa dinasti Qing ini terjadi migrasi perpindahan penduduk dari provinsi Fujian dan Guangdong ke Taiwan. Itu juga yang mengubah demografi Taiwan jadi semakin kaya, ya. Jadi itu pertambahan artinya penduduknya, ya. Tapi terjadi juga memang peperangan, artinya perang melawan Jepang itu 1895, ya. Jadi ketika pemerintahan dinasti Qing harus mengakui kekalahannya pada Jepang memaksa pemerintah dinasti Qing harus menandatangani perjanjian Shimonoseki yang salah satu isinya adalah menyerahkan Taiwan ke Jepang. Tapi Jepang juga membangun Taiwan dengan infrastruktur yang lengkap, ya. Ada jalan raya, kereta api, saluran irigasi, dan pelabuhan. Bahkan sarana pendidikan juga dibangun lengkap. Berarti dapat dikatakan bahwa kependudukan Jepang itu memberi banyak pengaruh untuk Taiwan, ya, Lause? Ya, betul. Jadi artinya sudah punya modal, ya, untuk bersaing di masa sekarang ini, ya, karena pada saat itu infrastruktur dan mungkin SDM-nya juga, ya, sudah baik, gitu, ya. Makanya tidak heran sekarang ini Taiwan adalah salah satu negara produsen terbesar chip semikonduktor untuk alat-alat elektronik di dunia, gitu. Baik, Lause, terima kasih banyak atas informasinya. Sekarang kami paham mengenai Taiwan dari awal dan sekarang yang mengalami perkembangan begitu pesat. Xie Lause. Xie. Secara historis, abad ke-17 merupakan saat masuknya kekuatan Eropa di wilayah Taiwan. Pada tahun 1624, Kongsi Dagang Belanda atau VOC memasuki wilayah Taiwan.
Kolonialisme Belanda atas Taiwan ditentang salah satunya oleh suku asli setempat dan loyalis Ming di bawah pimpinan Cheng Cheng Kung atau Koxinga. Belanda akhirnya dikalahkan oleh pasukan Koxinga. Pasukan ini menguasai Taiwan pada tahun 1662 dan mendirikan kerajaan Tung Ning. Selama pemerintahan dinasti Qing, Taiwan mengalami migrasi etnis Han yang signifikan, terutama dari provinsi Fujian dan Guangdong. Migrasi ini berkontribusi pada perubahan demografis dan budaya di Taiwan. Ya, Laoshi, kami ingin bertanya. Saya mendengar bahwa Presiden Taiwan saat ini merupakan presiden perempuan pertama dalam sejarah Taiwan. Kira-kira boleh dijelaskan bagaimana sejarahnya, Laoshi? Karena kami ingin mengetahui lebih banyak. Ya, benar. Tsai Ing-wen adalah presiden pertama dari Republik Tiongkok atau Taiwan ya. Memang Laoshi akan cerita mundur nih ya. Jadi pada awalnya itu memang partai satu-satunya, partai tertua di sana itu Kuomintang, partai nasionalis yang berdiri pada bulan Agustus tahun 1912. Waktu itu Sun Yat-sen ya sebagai pelopornya. Kemudian tahun 50 ketika berdiri Republik Tiongkok di Taiwan itu Chiang Kai-shek sebagai presiden pertamanya. Saya akan sebut satu-satu ya. Tsai Ing-wen itu presiden ke-7 dan satu-satunya presiden, artinya presiden pertama wanita ya. Dari Chiang Kai-shek presiden pertama, kemudian Yen Chia-kan, kemudian putra dari Chiang Kai-shek itu namanya Chiang Ching-kuo. Setelah Chiang Ching-kuo itu ada Li Teng-hui, Chen Shui-bian, Ma Ying-jeou, yang sekarang ini Tsai Ing-wen. Dinamika historis Taiwan telah membentuk Taiwan di masa kini. Di era globalisasi ini, Taiwan turut berperan serta dalam berbagai aktivitas di dunia internasional. Keberhasilan Taiwan dalam berbagai sektor di masa kini dapat dirunut juga dari sisi sejarahnya. Pada awal berdirinya Republik Taiwan atau Republik Tiongkok ini, tadi Laoshi bilang satu-satunya partai itu Kuomintang, partai nasionalis. Tahun 50, ya berdirinya tahun 1912, tapi tahun 50 Republik Tiongkok itu berdiri, dia berkuasa sampai tahun 2000. Artinya tanpa pesaing ya, karena selalu menang. Tahun 2000 Chen Shui-bian sebagai kandidat dari partai pesaing Kuomintang, namanya Minjintang atau Partai Progresif Demokratik. Tahun 86 berdirinya. Ya, tahun 2000 jadi pesaing kuat dan waktu itu Chen Shui-bian kandidat dari Partai Progresif Demokratik dan dia memenangkan kontestasi pada tahun 2000 itu. Nah, itu presiden pertama dari partai lain selain Kuomintang. Jadi kalau kita lihat di sini, demokrasi di Taiwan berkembang, maju gitu ya. Kemudian setelah Chen Shui-bian itu kan Kuomintang lagi yang berkuasa sampai pada Tsai Ing-wen 2016. Tsai Ing-wen itu ada pesaingnya dari Kuomintang dan satu partai baru tapi lebih kecil itu namanya Qin-mintang atau Partai Pertama Rakyat. Itu kandidatnya 3 2016 ya. Ya, Tsai Ing-wen memenangkan kontestasi tersebut. Kemudian tahun 2020 ini yang kedua periodenya Tsai Ing-wen sebagai presiden yang kedua. Dia memenangkan kembali pemilihan presiden tahun 2020, tapi lawannya cuma satu dari Kuomintang. Sekarang ini periode keduanya Tsai Ing-wen. Itu kira-kira sejarahnya ya, kalau lihat partai Kuomintang, kemudian sekarang yang kuat Partai Progresif Demokratik atau Minjintang,
dengan Tsai Ing-wen sebagai presiden wanita pertama dan dalam periode kedua. Itu garis besarnya. Dengan ini kita bisa melihat bahwa demokrasi di Taiwan bergerak terus maju ya. Jadi itu yang mungkin sangat menarik. Demikian. Sangat menarik nih Loshe, karena tadi Loshe menceritakan dari sisi sejarahnya, kemudian siapa saja yang terlibat dari partai-partainya. Pokoknya sangat menarik dan menambah wawasan untuk kita ya. Iya. Kami mengetahui lebih banyak jadinya. Ya. Mungkin itu saja dari kami juga Loshe. Baik, sama-sama Pusie. Melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam sejarahnya, Taiwan telah berkembang dari masa ke masa. Berbagai strategi telah dilakukan untuk memajukan wilayahnya, membangun infrastrukturnya, menyempurnakan teknologinya, hingga akhirnya membentuk Taiwan masa kini yang siap berperan di era globalisasi ini.